Aku tidak bangun suatu pagi lalu hidupku tiba-tiba sempurna. Tidak ada momen ajaib, tidak ada keberanian besar yang terlihat heroik. Yang ada hanyalah satu keputusan sunyi. Berhenti. Berhenti melakukan kebiasaan yang selama ini kuanggap wajar. Berhenti mengulang pola yang sama setiap hari dan berharap hasil yang berbeda. Berhenti hidup di autopilot. Selama bertahun-tahun aku sibuk, tapi tidak bergerak. Aku berusaha, tapi selalu merasa tertinggal. Aku menyalahkan keadaan, waktu, orang lain, tanpa sadar bahwa musuh terbesarku adalah kebiasaan yang kulakukan sendiri setiap hari. Kebiasaan itu tidak terlihat berbahaya, tidak ekstrim, bahkan banyak orang melakukannya dan menyebutnya normal. Tapi justru disitulah masalahnya. Kebiasaan kecil yang diulang setiap hari membentuk identitas. Dan identitas itulah yang menentukan masa depan. Tanpa sadar, kebiasaan itu menguras energi tanpa kamu tahu kemana perginya, membuat pikiran terus bising dan gelisah, mengikis rasa percaya diri sedikit demi sedikit, membuatmu menunda hidup yang seharusnya bisa kamu jalani. Aku pernah berpikir aku kurang disiplin, kurang pintar, kurang beruntung. Padahal aku hanya belum berhenti melakukan hal yang salah. Perubahan tidak datang saat aku menambahkan lebih banyak hal ke dalam hidupku. Perubahan datang saat aku mengurangi, saat aku berani berkata, cukup membandingkan diri dengan orang lain, cukup bereaksi terhadap segala hal, cukup mengisi hari dengan distraksi yang membuatku lupa pada diriku sendiri. Video ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang bangun jam 4 pagi atau bekerja 18 jam sehari. Ini tentang kesadaran, tentang keberanian melihat kebiasaan sendiri tanpa berbohong pada diri sendiri. Tentang menghentikan satu pola yang selama ini menahanmu, meski itu terasa nyaman. Jika kamu merasa hidup terasa berat tanpa alasan jelas, kamu lelah tapi tidak tahu apa yang membuatmu lelah. Kamu merasa, seharusnya aku bisa lebih dari ini. Mungkin masalahnya bukan pada dunia, mungkin masalahnya bukan pada masa lalu, mungkin hanya ada satu kebiasaan yang perlu kamu hentikan. Hari ini, tonton video ini sampai selesai. Bukan untuk mencari jawaban instan, tapi untuk menemukan kejujuran yang selama ini kamu hindari. Karena hidup tidak berubah saat kamu tahu lebih banyak. Hidup berubah saat kamu berhenti melakukan hal yang salah setiap hari. Poin pertama, membatasi waktu di depan layar. Saya pernah merasa hari-hari saya habis begitu saja tanpa arah. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel, lalu tanpa sadar, saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir media sosial, menonton video, membaca berita, dan tanpa hasil yang jelas. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Seolah-olah waktu berjalan begitu cepat, tapi tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu. Ini bukan hanya tentang kebiasaan buruk. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang bekerja di otak kita tanpa kita sadari. Setiap kali kita melihat notifikasi, membaca komentar, atau menonton video yang menarik, ada zat kimia di otak yang bekerja. Dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan, dilepaskan setiap kali kita menerima stimulasi digital. Itu sebabnya kita selalu terdorong untuk membuka ponsel lagi dan lagi. Tapi masalahnya, dopamin tidak hanya bekerja untuk memberikan kebahagiaan. Jika dilepaskan secara berlebihan, ia bisa menciptakan siklus kecanduan. Sama seperti seseorang yang terus mencari sensasi dari gula, rokok, atau perjudian, kita juga bisa terjebak dalam pola yang sama dengan teknologi. Semakin sering kita menerima ledakan kecil dopamin dari layar, semakin sulit bagi otak kita untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Membaca buku terasa membosankan, duduk dalam keheningan terasa menyiksa, dan berbicara dengan seseorang tanpa gangguan ponsel terasa tidak cukup menarik. Seperti yang saya bahas sebelumnya, perusahaan teknologi memahami hal ini. Mereka tidak sekadar membuat aplikasi yang bermanfaat, tapi juga membangun sistem yang memastikan kita tetap terhubung selama mungkin. Notifikasi dibuat untuk menarik perhatian kita. Algoritma didesain agar kita terus menggalir tanpa henti.
Bahkan fitur autoplay pada video dirancang agar kita tidak memiliki waktu untuk berpikir apakah kita ingin terus menonton atau tidak. Semua ini bertujuan untuk satu hal, menjaga perhatian kita. Jadi bagaimana caranya keluar dari perangkap ini? Kedua, memahami bahwa tidak semua informasi itu penting. Salah satu alasan utama kita terjebak dalam dunia digital adalah karena kita merasa perlu mengetahui segalanya. Kita ingin tetap update dengan berita terbaru, ingin tahu apa yang sedang viral, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi kenyataannya, sebagian besar informasi yang kita konsumsi tidak benar-benar berdampak pada hidup kita. Saya pernah mencoba eksperimen sederhana, berhenti membaca berita dan media sosial selama seminggu. Awalnya saya merasa gelisah. Saya takut ketinggalan sesuatu yang penting, tapi setelah beberapa hari, saya menyadari sesuatu yang menarik. Tidak ada yang berubah. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan yang lebih mengejutkan, saya merasa lebih tenang. Tidak ada ledakan emosi karena membaca berita negatif. Tidak ada rasa iri karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang benar-benar penting? Jawabannya sederhana. Jika sesuatu benar-benar penting, kamu akan mengetahuinya. Orang-orang di sekitarmu akan membicarakannya. Itu tidak akan terlewat. Ketiga, mengurangi konsumsi digital bukan berarti kehilangan koneksi dengan dunia. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka berhenti menggunakan media sosial atau mengurangi waktu di depan layar, mereka akan kehilangan koneksi dengan teman-teman atau merasa terisolasi. Tapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita tidak lagi terpaku pada dunia digital, kita mulai memperhatikan dunia nyata. Kita benar-benar mendengarkan orang lain saat berbicara. Kita merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang paling saya sadari ketika membatasi waktu di depan layar adalah bagaimana hubungan saya dengan orang-orang menjadi lebih dalam. Dulu saya sering terganggu oleh ponsel saat sedang berbicara dengan seseorang. Sekarang saya bisa benar-benar hadir. Saya tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tapi juga memahami emosi di baliknya. Keempat, membangun kembali kemampuan untuk fokus. Salah satu dampak terbesar dari overstimulasi digital adalah hilangnya kemampuan untuk fokus. Jika kamu sering merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan, mudah terdistraksi, atau merasa gelisah saat harus duduk diam dalam waktu lama, itu bukan karena kamu malas. Itu karena otakmu telah terbiasa dengan pola stimulasi yang terus-menerus. Saya mengalami hal ini secara langsung. Dulu, saya bisa membaca buku selama berjam-jam tanpa terganggu. Tapi setelah bertahun-tahun terbiasa dengan internet, saya mulai merasa sulit untuk fokus membaca, bahkan hanya selama 10 menit. Saya sering merasa gelisah dan ingin segera mengecek ponsel. Jadi saya mencoba sesuatu yang sederhana. Setiap hari saya melatih otak saya untuk kembali fokus. Saya mulai dengan duduk diam selama 5 menit tanpa gangguan. Lalu saya membaca buku selama 10 menit tanpa menyentuh ponsel. Perlahan-lahan saya memperpanjang waktunya. Hasilnya luar biasa. Saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih produktif dalam bekerja. Kelima, kualitas hidup meningkat dengan membatasi waktu di depan layar. Setelah beberapa minggu menjalani kebiasaan ini, saya mulai menyadari perubahan besar dalam hidup saya. Saya tidur lebih nyenyak, merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan yang terpenting, lebih merasa hidup. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami adalah bagaimana saya melihat dunia. Dulu saya sering merasa tidak puas dengan hidup saya karena terus-menerus membandingkannya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Tapi setelah mengurangi konsumsi digital, saya mulai lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu saya abaikan. Udara segar di pagi hari, suara burung berkicau, aroma kopi di pagi hari.
Dan yang lebih penting, saya merasa lebih bebas. Tidak ada lagi ketergantungan pada notifikasi, tidak ada lagi perasaan harus selalu online. Saya kembali mengendalikan hidup saya. Jika kamu merasa hidupmu terlalu sibuk, terlalu penuh dengan distraksi, atau terlalu banyak tekanan, cobalah lakukan ini. Kurangi waktu di depan layar. Biarkan otakmu beristirahat. Beri dirimu ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk benar-benar hidup. Seperti yang saya katakan di awal, kebiasaan ini mungkin tampak sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dalam waktu 1 minggu saja, saya bisa merasakan perubahan yang nyata. Jika saya bisa melakukannya, kamu juga bisa. Dan ingat, ini baru langkah pertama. Ada 4 kebiasaan lain yang juga bisa mengubah hidupmu. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin kedua, makan dengan penuh kesadaran. Pertama, saya pernah mengalami masa di mana makan hanyalah rutinitas. Saya makan bukan karena lapar, tetapi karena kebiasaan. Saya mengambil camilan tanpa berpikir, melahap makanan dengan terburu-buru, dan seringkali bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang baru saja saya makan. Yang lebih buruk lagi, saya mulai menyadari bahwa setelah makan bukannya merasa lebih baik, saya justru merasa lelah, sulit fokus, dan kadang-kadang emosi saya tidak stabil. Saya sering mengalami lonjakan energi setelah makan sesuatu yang manis, hanya untuk merasa semakin lemas beberapa saat kemudian. Saya pikir ini normal, sampai saya mulai menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata cara kita makan lebih dari sekadar mengisi perut. Ada hubungan erat antara makanan, emosi, dan bahkan pola pikir kita. Kenapa kebanyakan orang tidak menyadari hal ini? Kedua, kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Kita makan sambil bekerja. Kita makan sambil menonton TV. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu emosi kita. Tanpa kita sadari, pola makan kita mencerminkan kondisi mental kita. Orang yang cemas cenderung makan berlebihan atau justru kehilangan nafsu makan. Orang yang stres mencari makanan tinggi gula dan lemak sebagai bentuk pelarian. Orang yang depresi seringkali kehilangan selera makan atau justru makan secara kompulsif tanpa benar-benar menikmati rasanya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di hubungan antara otak dan sistem pencernaan kita. Hubungan antara pencernaan emosi dan pola pikir ada alasan mengapa perasaan kita bisa berubah setelah makan sesuatu. Sistem pencernaan kita bukan hanya sekadar tempat makanan diproses, tetapi juga memiliki jaringan saraf yang terhubung langsung dengan otak. Di dalam usus terdapat miliaran mikroorganisme yang memainkan peran besar dalam produksi neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengatur suasana hati dan pola pikir kita. Salah satunya adalah serotonin yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Yang mengejutkan adalah sekitar 90% serotonin dalam tubuh sebenarnya diproduksi di usus, bukan di otak. Ketika pola makan kita buruk, mikroorganisme di usus menjadi tidak seimbang. Ini bisa menyebabkan produksi serotonin terganggu yang pada akhirnya mempengaruhi suasana hati kita. Itulah mengapa makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi tingkat stres, kecemasan, bahkan kebahagiaan kita. Bagaimana saya mengubah cara saya makan? Saya sadar bahwa saya tidak bisa mengubah hidup saya dalam semalam. Tapi saya bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Saya mulai makan dengan lebih sadar. Saya duduk tanpa gangguan. Saya memperhatikan warna dan tekstur makanan saya. Saya mengunyah lebih lambat, membiarkan diri saya benar-benar merasakan setiap gigitan. Dan yang paling penting, saya mulai memilih makanan yang benar-benar memberi energi, bukan sekadar memuaskan keinginan sesaat. Hasilnya, saya merasa lebih stabil secara emosional.
Saya tidak mudah stres setelah makan. Saya lebih fokus, lebih bertenaga, dan bahkan pola tidur saya membaik. Bagaimana makanan bisa mengubah pola pikir? Ketiga, saya menyadari bahwa makanan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kontrol diri dan kesadaran diri. Ketika kita makan dengan kesadaran penuh, kita bukan hanya mengontrol pola makan kita, tetapi juga melatih otak kita untuk lebih fokus dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pola makan yang lebih sadar mengajarkan kita untuk mengenali sinyal tubuh kita dengan lebih baik, memahami hubungan antara emosi dan makanan, mengurangi kebiasaan makan impulsif yang tidak sehat, dan yang paling mengejutkan, ini bisa berdampak langsung pada cara kita menghadapi masalah dalam hidup. Ketika kita bisa mengendalikan cara kita makan, kita juga bisa lebih baik dalam mengendalikan emosi dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak orang gagal melakukan ini? Banyak orang tahu bahwa pola makan sehat itu penting, tapi kenapa tetap sulit untuk melakukannya? Karena kita terbiasa dengan kepuasan instan, kita terbiasa dengan makanan cepat saji, kita terbiasa mencari kenyamanan dalam makanan tanpa menyadarinya. Kita terbiasa berpikir bahwa makan hanyalah kebutuhan fisik, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada mental kita. Dan inilah mengapa banyak orang gagal, bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk memperlambat dan menikmati prosesnya. Bagaimana saya memulai perubahan ini? Jika kamu ingin mencoba makan dengan lebih sadar, mulailah dengan langkah kecil. Pertama, cobalah untuk makan tanpa gangguan. Jauhkan ponsel, matikan TV, dan benar-benar fokus pada makananmu. Kedua, kunyah makanan lebih lama. Rasakan teksturnya, perhatikan aromanya, dan benar-benar nikmati rasanya. Ketiga, sebelum makan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar atau saya hanya ingin makan karena alasan emosional? Dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati setiap gigitan. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi seberapa banyak yang benar-benar kita alami. Mungkin ini terdengar sederhana, mungkin ini terdengar sepele, tapi jika kamu benar-benar mencobanya, kamu akan menyadari betapa besarnya perubahan yang bisa terjadi hanya dengan mengubah satu kebiasaan ini. Dan mungkin cara kita makan sebenarnya mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu benar-benar menikmati hidupmu, atau kamu hanya mengonsumsi setiap hari tanpa benar-benar menyadarinya? Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk mengalaminya. Dan mungkin memilih untuk makan dengan lebih sadar adalah salah satu cara terbaik untuk mulai menjalani hidup dengan lebih bermakna. Itulah poin kedua. Selanjutnya, kita akan membahas poin ketiga. Bangun lebih pagi, karena ternyata waktu kita bangun di pagi hari bisa menentukan bagaimana kita menjalani seluruh hidup kita. Poin ketiga, bangun lebih pagi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang bisa bangun dengan penuh semangat di pagi hari, sementara yang lain merasa seperti ditarik kembali ke tempat tidur oleh gaya gravitasi yang tak terlihat? Saya pernah mengalami keduanya. Ada masa di mana saya tidur larut malam, merasa lebih produktif saat dunia sudah sunyi. Tapi ada juga saat di mana saya mencoba bangun lebih pagi, dan kejutannya, hidup saya berubah drastis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tubuh kita memiliki ritme sirkadian, jam biologis yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari sistem tubuh yang sangat kompleks. Tubuh kita merespons cahaya, hormon, dan kebiasaan kita sendiri. Tapi di dunia modern ini, kita sering melawan ritme alami kita. Dan akhirnya, kita yang kalah. Ketika saya mulai membiasakan diri bangun lebih pagi, awalnya terasa seperti penyiksaan.
Tubuh saya memberontak, kepala saya berat dan saya hanya ingin kembali ke tempat tidur. Tapi setelah 1 minggu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebih jernih, lebih fokus. Ada ketenangan di pagi hari yang tidak bisa ditemukan di waktu lain. Udara masih segar, tidak ada distraksi, dan saya bisa melakukan hal-hal penting sebelum dunia mulai berisik. Namun, apakah bangun pagi adalah kunci kesuksesan? Banyak orang percaya bahwa orang-orang sukses selalu bangun pagi. Beberapa tokoh terkenal memang memiliki kebiasaan ini. Tapi apakah benar bahwa bangun pagi secara otomatis membuat seseorang lebih sukses? Jawabannya lebih kompleks. Yang membuat perbedaan bukan hanya jam berapa kita bangun, tapi bagaimana kita mengelola waktu kita. Ada orang-orang yang lebih produktif di malam hari, ada yang lebih optimal di pagi hari. Tapi satu hal yang pasti, menjaga ritme sirkadian yang stabil akan meningkatkan fokus dan energi kita. Ketika kita tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh kita mulai bekerja dengan lebih efisien. Produksi hormon menjadi lebih seimbang, metabolisme lebih stabil dan suasana hati lebih baik. Dan yang paling menarik, tidur yang cukup bisa meningkatkan pengendalian diri dan kemampuan kita mengambil keputusan. Pernahkah kamu merasa lebih impulsif setelah kurang tidur? Itu bukan kebetulan. Ketika kita kurang tidur, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian diri, lobus frontal, menjadi kurang aktif. Kita lebih cenderung mengambil keputusan yang buruk, mudah tergoda oleh distraksi, dan sulit berpikir jernih. Saya menyadari ini ketika mencoba mengubah kebiasaan saya. Saat saya tidur lebih teratur dan bangun lebih pagi, saya lebih mudah menolak godaan media sosial, lebih fokus pada pekerjaan, dan lebih sabar dalam menghadapi masalah. Tapi saya juga menyadari sesuatu. Bangun pagi saja tidak cukup. Apa yang kita lakukan di pagi hari jauh lebih penting. Jika kita bangun lebih pagi hanya untuk menatap layar ponsel selama 1 jam, itu tidak akan membawa perubahan apapun. Tapi jika kita menggunakan pagi hari untuk menulis, membaca, berolahraga, atau sekadar duduk diam dan berpikir, itu bisa mengubah segalanya. Inilah yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Para filsuf Stoik memahami pentingnya disiplin. Mereka percaya bahwa bagaimana kita memulai hari akan menentukan bagaimana kita menjalani hari itu. Mereka tidak hanya bangun pagi untuk sekadar bangun, mereka menggunakannya sebagai waktu untuk refleksi, persiapan mental, dan membangun ketenangan dalam diri. Dan yang menarik, cara mereka memandang tidur sangat berbeda dengan kita. Kita sering melihat tidur sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan. Kita rela begadang untuk bekerja lebih lama, mengejar hiburan, atau sekadar menghabiskan waktu. Tapi bagi para Stoik, tidur adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Mereka memahami bahwa tubuh dan pikiran bekerja dalam siklus. Jika kita melawan siklus itu, kita akan menderita. Jadi, bagaimana jika kamu ingin mulai bangun lebih pagi? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, buat waktu tidur yang konsisten. Tubuh kita menyukai kebiasaan. Jika kita tidur di waktu yang berbeda setiap hari, ritme sirkadian kita akan kacau. Tapi jika kita tidur dan bangun di jam yang sama, tubuh akan menyesuaikan diri. Kedua, batasi cahaya biru di malam hari. Cahaya dari layar ponsel atau komputer bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Cobalah menghindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Ketiga, dapatkan paparan cahaya matahari di pagi hari. Ini memberi sinyal kepada otak bahwa hari sudah dimulai, membantu mengatur ulang ritme sirkadian kita. Keempat, gunakan pagi hari untuk sesuatu yang berarti. Jangan hanya bangun lebih pagi, tapi gunakan waktu itu untuk melakukan sesuatu yang akan meningkatkan hidupmu. Ketika saya mulai menerapkan ini, saya menyadari bahwa bangun pagi bukan hanya tentang waktu, ini tentang niat.